Biar kita saling kenal, saling sapa. Halo Yanti, halo Pak Hendra, masih di jalan ya? Ya. Halo Pak Vincent, apa kabar? Halo Pak Bu Alex, Meli. apa kabar? Selamat malam. Pak Vincent, apa kabar? Baik, Pak Alex, apa kabar? Baik ya Pak Vincent ya? Oke, halo Bu Fani, halo Bu Tin. Mbak Meti. Apa kabar semuanya? Iya Ibu, Mbak? apa kabar? Kabar baik ya, Pak Heriawan, apa kabar? Oke, semangat pagi ya, tetap semangat ya Bapak Ibu semua ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja acara Forever Income Training hari ini akan dibawakan oleh seorang yang luar biasa ya. Beliau adalah wanita tangguh, beliau juga pekerja keras ya. Beliau juga sudah lebih dari 20 tahun untuk membangun bisnis jaringan ini ya. Siapakah beliau? Kita sambut dengan tepukan secara virtual yaitu Ibu Dea Kasih. Silakan Bu Dea. Halo Ibu Dea. Apa kabar Bu Dea? Sudah siap Bu Dea? Iya. Sudah siap ya Bu Dea ya? Sana. Ya, tikusnya. Suaranya gimana? Sudah siap Bu Dea? Sudah. Terdengar nggak Sudah ya? di sana? Terdengar Bu Dea, terdengar. Oke, Bu Dea ini pekerja keras Bapak Ibu. Oke, sudah siap Bu Dea ya? Oke, ya. Saya coba share screen dulu ya. Oke, sebentar. Ayo, landing. Silakan bertanya. Sampai selesai. Oke. Semangat pagi semuanya ya. Pagi, Bu Dea. Iya Pak Hendra. Waktu boleh malam, tetapi kita semakin malam semakin bersemangat. Ya. Nah, hari ini saya sangat senang sekali karena materi yang kami dapatkan dari Force yaitu salah satu yang mensupport kita untuk ada di acara training seminar di FAI. Oke, slide pertama. Oke. Teman-teman semua yang hari ini hadir, ini adalah sekilas tentang kami. Ini adalah pada saat kami 2021 menjalani bisnis FAI dan kami mendapatkan satuannya. Saat ini baru beberapa bulan setelah riset kita pun dapat podium. Kemudian ada untuk pemenangan kami ke Turki, kemudian ada ke Rus dan ke Korea. Ya, nah ini kami dapatkan bukan secara cuma-cuma, tetapi karena nah, bagaimana menjalaninya untuk mendapatkan ini semua? Tentu bukan hanya kita bersemangat saja, tapi ada rambu-rambu yang harus kita jalanin di dalam bisnis network marketing. Ya, oke. Apa itu? Kita lihat slide-nya. Iya, di dalam bisnis jaringan ada hal-hal penting yang harus kita lakukan. Dan ini wajib dilakukan untuk semua mitra yang ingin grupnya membesar. Karena tanpa hal-hal ini, kadang-kadang rambu-rambu yang kita jalanin sering sekali kita dapatkan. Dan ketika kita dapatkan, kita mau melangkah, banyak hal-hal yang akhirnya bertabrakan. Oleh karena itu, di training kali ini, kita bisa mengkupas habis apa yang harus kita lakukan di dalam membangun bisnis jaringan. Yang pertama, ya ini materinya sangat sensitif dan agresif. Jadi, buat teman-teman boleh mencatat dan menyimak ya. Iya, apa yang harus dilakukan sebagai pebisnis jaringan? Kebetulan kita ada di FAI, maka
yang harus kita lakukan adalah nomor satu, kita harus bangga sebagai member FHI. Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, teman-teman semua, kalau kita bersama FHI, maka kita bukan hanya bangga dengan bonus-bonusnya aja ya, tetapi kita harus bangga bahwa kita menjadi member FHI. Kita boleh menggunakan baju dengan logo FHI, kita boleh menggunakan alat-alat bantu dengan produk FHI, bahkan kita mengatakan bahwa kita bangga dengan pememberan kita di Forever Jokowi Indonesia. Dengan begitu, maka kepercayaan diri kita semakin meningkat. Ya, apalagi yang harus dilakukan yaitu kita harus menggunakan produknya. Maka dengan kita menggunakan produknya, kita mampu bercerita, kita bisa menceritakan kesaksian mitra-mitra yang sudah menggunakan produk ini. Nomor 3 adalah kita memiliki keyakinan bahwa Mohon maaf Bu Dea, suaranya termute. Halo, Ibu Dea. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ada kendala sedikit. Oke. Ya. Jadi kadang-kadang orang suka menganggap, oh ini bisnis iseng-iseng aja. Tidak. Bisnis ini bisa menjadi bisnis kita sendiri. Di sela-sela kesibukan kita, ini bisa menjadi bisnis utama kita. Ya, ini sudah saya praktekkan langsung. Ya, bisnis ini menjadi bisnis saya sendiri yang besar saat ini. Ya, apa yang harus dilakukan lagi kalau kita ingin mempunyai bisnis network yang sangat besar, yaitu kita harus rajin baca buku positif. Dengan baca buku positif, maka otak kita setiap hari di-refresh dengan hal-hal yang baik. Dan ini kita ulangin setiap hari. Bagaimana kalau saya nggak suka, nggak hobi dengan baca buku? Maka kita dengarkan hal-hal yang positif. Boleh kita mengulang-ulang lewat YouTube. Yang hari ini salah satunya adalah mungkin direkam dan kita akan dengarkan kembali. Karena nggak semua orang loh hobi baca buku ya. Kebetulan saya senang baca buku, tapi kan nggak semua orang. Nah, yang dilakukan adalah kita mendengarkan hal-hal yang positif melalui rekaman-rekaman video yang diselenggarakan oleh FHI. Nomor 5 adalah rajin datang ke pertemuan. Pertemuan yang sangat penting adalah pertemuan yang Anda tidak hadiri bersama Anda. Jadi jangan bangga kalau, aduh saya nggak datang, minggu depan aja datang. Nah ini mungkin akan kerugian besar. Kenapa? Karena mungkin hari itu adalah menjadi momen yang sangat penting buat Anda untuk keberhasilan Anda. Ya, jadi kita harus rajin ya di acara business review atau seminar kesehatan. Lanjut. Next, Bu Mary. Iya. Gunakan alat bantu presentasi ya. Nah, seperti ini ya. Kebetulan saya selalu menyiapkan brosur ya untuk alat bantu saya presentasi. Karena kadang-kadang kalau kita tidak menyiapkan, orang suka mau nanya, coba dong mana brosurnya, bagaimana produk. Sudah siapkan alat bantu. Saya tidak ada sedia ya. Nah, yang nomor 7 adalah ini yang sangat semakin penting. Semakin ke nomor 7 ke 8 akan jadi penting. Nomor 7 adalah edifikasi. Edifikasi adalah kita memperkenalkan upline kita kepada calon prospek kita. Ya. Dengan kita membanggakan upline kita, dengan kita menceritakan keberhasilan upline kita, maka bisnis kita akan membesar. Sebenarnya bukan kita ingin membesar-besarkan upline aja, tetapi kita mau kasih tahu orang bahwa saya punya loh yang bisa saya ceritakan. Ya,
ada orang yang berhasilnya di sini. Ya, bukan menganggap bahwa ini upline saya maunya senangnya dipuji-puji aja. Enggak ya. Nah, upline kadang-kadang enggak mau pujian, tapi dengan Anda menceritakan upline Anda, maka harga jualnya akan menjadi lebih. Ya. Nah, banggakan juga supertimnya. Kita punya loh support yang luar biasa yang bisa membantu perkembangan bisnis kita, yaitu namanya super team. Jadi kita ceritakan, dan super team ini menjadi sarana yang paling cepat. Jadi sehingga orang tahu, oh iya ya, bukan training ini benar-benar diselenggarakan oleh super team yang luar biasa. Begitu. Kemudian edifikasi juga FHI-nya. Nah, ini manajemennya yang handal, terpercaya, dan update. Ya, dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan setiap klien punya permasalahan yang segera diatasi. Ya, nah ini kita harus ceritakan, kita harus edifikasi. Ya, nah karena edifikasi ini tidak bisa kita menceritakan diri kita sendiri, tetapi kita harus menceritakan keberhasilan orang lain. Lanjut. Ya, konsultasi rutin ke upline leader. Nah, konsultasi bukan hanya telepon, cuman gunakan waktu 2-3 menit untuk bertanya. Bukan. Konsultasi itu adalah Anda siap-siap buka mappingnya. Bagaimana bisnis jaringan Anda saat ini. Sehingga upline dengan cepat bergerak melihat apa yang harus Anda lakukan. Gitu. Ya. Sehingga upline lebih tahu, oh ini yang harus kamu lakukan, kamu kerjanya di sini, bantu orang yang di sini, kamu harus begini. Nah, biasanya akan dikasih tahu itu rambu-rambu yang harus diperhatikan. Kalau begitu saya telepon upline saya juga. Oh, bukan gitu. Kita cuma telepon kadang-kadang kalau butuh ya. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau butuh upline telepon, nggak butuh enggak telepon ya. Nah, ini juga salah ya. Konsultasi rutin ya. Upline sedang menunggumu ya untuk kapan kamu benar-benar memberikan waktu untuk diajarin ya, karena bisnis ini bukan hanya kita mau belajar aja, tapi kita juga harus mau diajari ya, selain kita mengajari domain-domain kita. Lanjut. Apalagi yang harus dilakukan sebagai pembisnis jaringan adalah kenalkan downline baru Anda ke upline. Ya, ini saya pernah dapat nih ya, tapi nggak di FHI. Jadi kalau ada downline-nya, malah upline-nya nggak dikasih tahu. Ya, kalau perlu diumpet-umpetin. Ya, ini juga bahaya ya. Kalau kita punya downline yang bakalan bagus, bakalan berkembang dengan pesat, infokan ke upline-nya, ya, gitu. Karena kita yang perlu upline kita. Karena kalau kita tidak kasih tahu, kerugian ada pada kita. Di mana kerugiannya? Pada suatu hari mungkin kita tidak bisa hadir ke acara pertemuan. Akhirnya downline-nya datang sendiri. Nah, ini menjadi kerugian. Seandainya kemarin mungkin diperkenalkan, sehingga upline-nya mampu untuk memegang downline-nya, mengajari downline-nya, seperti itu ya. Nah, jadi kenalkan downline baru Anda ke upline, sehingga dengan begitu perkembangan bisnisnya lebih cepat lagi, bahkan lebih cepat membesar ya. Jadi good team player ya. Tidak mudah nih ya jadi good team player. Dulu saya kalau datang selalu pertama, pulang selalu yang terakhir. Ngapain? Ya, karena saya menunggu teman-teman tim saya untuk datang. Jadilah orang yang terakhir di setiap acara. Maka kita akan menjadi bukan hanya good team player, tapi menjadi good leader. Ya. Nah, jadi good team player itu sangat penting, mulai dengan membantu pertemuan, datang ke acara, mungkin kita jual tiket, memberikan informasi ke tim kita bahwa besok ada acara loh, acara yang sangat penting ya. Nah, itu juga jadi good team player kita ya. Nah, jadi good team player bukan harus
dia menjadi pembawa acara aja, enggak. Yang di belakang layar pun bisa jadi good team player untuk sama-sama mengembangkan bisnis. Nomor 11 adalah melayani pelanggan dengan baik. Nah, ini kembali lagi ke servis ya. Di bisnis ini kita harus berani turun langsung ya. Kita harus berani turun langsung menservis. Ya, contoh. Ditelepon namanya misalnya, Ibu Yanti minta tolong dong gitu. Saya ada produk nih gitu kan. Ternyata saya nggak sempat Bu Yanti, tolong dong kirimkan paket saya ke sini. Nah, kita ternyata nggak bisa. Kita bisa bantu lewat ekspedisi ataupun kita minta tolong untuk bagaimana caranya sehingga dia bisa menerima produk kita dengan baik di tempat. Nah, ini ya. Jadi melayani pelanggan dengan baik adalah salah satu servis yang paling besar sehingga orang lain melihat bahwa kita betul-betul tulus mau membantu. Nomor 12 adalah bimbing downline untuk memulai ya. Gunakan foundation book ini di awal. Nah, dengan buku foundation book itu kita sudah mulai menggali daftar namanya, menggali impiannya, menggali apa potensi dirinya. Nah, itu kalian semua ya. Gunakan buku foundation book-nya sehingga mereka kenal garis keturunan saya itu mana sih gitu ya. Tolong dong bantu ke sini bisa ya karena satu garis lurus ya. Nomor 13 adalah buktikan dengan prestasi ya. Kalau saya bilang buktikan dengan prestasi bukan dengan nyinyir. Dengan nyinyir ya. Gitu. Jadi kadang-kadang aduh si ini begini sini begini. Aduh yang ini enggak. Kalau Anda memang berhasil, buktikan Anda berprestasi. Anda menjadi orang yang sangat potensi, ya. Nah, tapi kalau udah cuman bisanya kita ngomongin orang, menjatuhkan orang, percaya nih, prestasinya nggak ada, nol besar akhirnya. Cuman ngomong aja, tahun ke tahun dia tidak berhasil. Karena apa? Dia tidak mau membuktikan. Ya, dia hanya menjadi penonton. Ya, di bisnis ini yang berprestasi cuma sedikit. Nah, oleh karena itu rebut prestasi secepat-cepatnya. Ya, dengan prestasi semua orang yang menjindir, ingin menjatuhkan atau menjelekkan produk Anda itu tidak akan tergoyah. Ya. 14 adalah patuhi kode etik perusahaan. Ya. Ini biasanya kalau datang nih ke acara nih, ya, datang ke acara banyak yang bisnis tadinya mau bisnis coklat, tiba-tiba lari bisnis yang lain ya. Nah itu, ini juga patuhin kode etik perusahaan. Ya, kita lagi ada di FHI, maka berbisnislah produk. Kita ada 4 varian coklat. Jadi kalau ada yang ke-5 dan ke-6, aduh, aneh ya. Nah, jadi patuhin kode etik perusahaan, yaitu kita harus keluar 4 produk. Gitu. Ada calon yang ke-5, ke-6? Ada. Tapi kita patuhin yang 4 ini aja dulu deh. Ya. Tambah-tambah. Ya. Oke. Nomor 15. Jalanin dengan full heart. Ya. Kalau hati senang, hati bahagia, maka bisnisnya juga lancar. Tapi kalau kita udah gampang menyerah, mengeluh, ya, nah ini ya di awal-awal sudah seperti itu, nanti nggak full heart lagi. Apa yang kita pandang, aduh kayaknya kesini nggak menghasilkan, nggak join orang. Kita pergi ke sini, aduh orangnya begini begitu, ya. Tapi coba kita lakukan dengan senang, happy, bahagia. Nah, mudah-mudahan mungkin hari ini kita belum, nah besok kita orang itu join dengan Anda. Oke, ini tunggu dulu. Kenapa ada layar saya? Oke, lanjut. Ya.
Ibu Mary boleh lanjut? Ibu Mary, oke. Kalau tadi itu ada kebalikannya, ada hal-hal yang ini lampu merah. Anda tidak boleh melakukan. Nah, di dalam bisnis ini adalah bisnis yang harus Anda perhatikan, ini bisnis manis. Jadi kadang kita ingin bisnis kita semua membesar, tetapi ternyata hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Apa itu? Kita lihat slide-nya. Don't, ya. Itu judulnya aja warna merah, don't, jangan ya. 15 hal yang jangan dilakukan di dalam bisnis jaringan. Ini bisnis apapun loh. Tapi karena hari ini kita ada di FAI, maka jangan dilakukan. Karena kalau Anda langgar, ya akan efeknya panjang. Kalau sudah panjang, kali lebar. Nanti kalau lebar, kali tinggi. Ya. Kita lihat, apa itu? Slide. Oke. Yang pantang dilakukan, peng-peng. Nomor 1, apa itu? Berutang, ngutang. Ya, ini yang suka ngutang ya. Ini nggak boleh kita lakukan. Kenapa? Tidak menjadi contoh yang baik ya. Mungkin berupa uang aja. Saya nggak pernah ngutang produk, tapi saya duit sama ngutang juga ya. Nah, saya nggak ngutang uang, tapi ngutang produk ya. Cepat-cepat dipulangi ke upline-nya ya. Jangan nanti jadi punya upline ternyata jadi tempat penggadaian ya. Jangan, kasihan upline-nya ya. Atau tempat minjem dulu. Oke. Begitu jauh ternyata kita tidak sanggup melakukan ke mitra kita. Ya, akhirnya terjadilah dia tidak percaya sama si A, percayanya sama si B, sama si upline-nya aja. Jadi si upline-nya diloncatin cuma jadi tukang utang. Kasihan ya, upline-nya jadi lemes ya. Nah, jadi jangan berutang. Kalau berutang cepat-cepat mulai sekarang dikembalikan ya. Oke. Yang pantang dilakukan lagi adalah berbohong ya. Edifikasi berlebihan. Sehingga upline-nya yang harusnya powerful, tapi karena dikasih tambah dengan kebohongan kita, akhirnya si upline-nya begitu ketemu nggak powerful, rugi. Jadi kalau kita mau edifikasi, kita katakan jujur ya. Saya punya upline yang luar biasa, dia mau membantu di sela-sela kesibukannya, dia membantu. Nggak perlu ditambah-tambahin. Oh ternyata upline saya sekarang mobilnya Ferrari. Wah nggak perlu ya, karena memang tidak ada misalnya. Nggak usah. Kita ngomong apa adanya, tidak perlu berbohong. Ya, ini sangat membahayakan ketika orang lain tahu dan akhirnya tidak. Siapa yang rugi? Kita. Ya. Nomor 3 adalah memberikan janji manis. Ini loh, kamu kalau sudah 3 bulan di bisnis ini, kamu bisa jadi ini, jadi ini. Ternyata dia sudah 3 bulan, bahkan udah setahun dia nggak jadi apa-apa. Kalau kita mau memberikan janji manis, kita tentu kita buktikan. Kembali lagi ya, kita identifikasi upline kita yang aktif. Bukan kita memberikan janji manis. Ya, ternyata dia nggak mau action, dia pikir cuma ngajak 2 orang cukup dan dia tidak mau berusaha lagi, tapi nggak jadi apa-apa. Ya, jadi kita harus betul-betul di sini kita mengajarkan dengan sistem yang benar dan tepat. Jangan muluk-muluk. Yang suka terjadi adalah ketika kita menjanjikan seseorang ternyata jong dan akhirnya kita pecah ya. Jadi kita harus betul-betul bawa ke sistem yang benar dan tepat. 4, mencampuri urusan
sakit jaringan, jadi tercampur. Ini berbahaya loh, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang-kadang akhirnya urusan anaknya dicampurin, nggak boleh ya. Kadang-kadang kita nggak mau tuh urusan rumah tangganya dicampurin. Tapi kita ngomong, oh ini anak kamu begini-begini, oh gini suami kamu begini. Nggak usah ya, nggak penting. Kita hanya ketika di bisnis kita bicara yang tentang bisnis aja, tidak lebih. Ya. Nah, nomor 5 adalah membahas masalah politik dan sara. Di tengah-tengah presentasi, ketika kita lagi ada acara, gitu kan? Nah, kita ngebahas tentang politik. Ini sering terjadi nih. Nah, contohnya gini. Upline-nya, nah ini kan kebetulan tahun 2024 udah dekat ya. Jadi udah pasti setahun 2 tahun ini bahasan di media, bahasan di lembaga-lembaga organisasi ataupun kita presentasi adalah salah satunya bahasan tentang politik. Kamu apa? Mulai logo-logo di mana-mana, warna baju mulai. Nah, tiba-tiba yang upline-nya ini warnanya putih nih politiknya. Yang downline-nya kan belum tentu putih. Ada merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Ketika bahas politik, pecahlah yang meletus balon hijau. Bahaya. Ya, membahas politik itu kita kalau bisa hindari. Jadi bahasan kita hanyalah tentang produk, bisnis, acara-acara, konsultasi, ya. Bahasan-bahasan yang ada urusannya dengan politik kita hindari agar tidak terjadi sara. Ini berdempetan nih dua nih ya. Jadi politik udah pasti nyambung-nyambungnya ke sana. Ini hindari betul-betul. Nah, ini yang nggak kalah penting, berdebat. Tentang politik, produk saya bagus, produk ini kamu nggak bagus, ini produk. Nah, berdebat. Ya, hal-hal seperti ini. Kenapa sih? Ya udahlah, kalau emang produk kamu lebih bagus ya nggak apa-apa. Kalau bisnis kamu lebih bagus nggak apa-apa. Kembali lagi, buktikan dengan prestasi jawabannya ya. Kalau dapat yang hal seperti ini, yang harus kita pantang, maka jawabannya ada di yang harus kita lakukan. Jangan berdebat, ya. Buktikan dengan prestasi. Dengan prestasi orang itu akan melihat, ih, produkku udah bagus, mahal, orang-orang hebat, tapi kok aku nggak jadi-jadi juga ya? Tapi sementara dulu aku pernah bilang, oh FI-nya begini, dan begini, ternyata kamu berhasil. Akhirnya mungkin dia agak malu karena ngelihat prestasi Anda, ya. Nah, jadi jangan berdebat. Sekecil apapun tidak perlu kita berdebat, ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan network lain ataupun dengan hal-hal yang sensitif, kita hindari, jauhkan debat. Nomor 7, bercanda jorok. Saking akrabnya mungkin kita akhirnya lewat ya. Harusnya lewatnya dikit, jadi lewatnya jadi kepanjangan. Ya. Udah lihat perboden masih tetap kelebihan bercandaan. Ya. Nah, ini ketika dilihat dengan orang lain ataupun keluarganya akan membuat orang itu jadi negatif. Kok begitu ya bercandanya? Ya, kedengeran lagi sama keluarga kita, ya, menjadi pikiran negatif. Ini yang nggak boleh, ya. Jadi bercanda kalau bisa ya sekeperluannya saja atau sepasnya saja. Tidak berkepanjangan, juga tidak ke arah berlebihan. Gitu. Ya, kalau bercanda-bercanda terus kapan seriusnya? Akhirnya nggak closing, ya kan? Nah. Nomor 8, menjelekkan orang. Ya. Atau kita jelekin perusahaan lain juga. Nggak penting, ya. Kita lebih penting fokus dengan perusahaan kita sendiri,
dengan bisnis kita sendiri. Ngejelekin orang gunanya apa? Nih, orang yang ngejelekin orang, ada dua nih temennya. Nomor satu, dia pasti ngeluh mulu. Karena orangnya suka ngejelekin orang, ngeluh mulu. Nomor dua, minta mulu. Aku minta ini dong, aku minta itu, aku minta ini. Banyak banget mintanya. Jadi kalau menjelekan orang ini pasti kerjanya dia ngeluh sama kebanyakan menuntutnya. Ya, berhasil enggak. Ya, akhirnya stay cuma di situ aja. Jadi kalau bisa hindari ya. Begitupun dengan kita nggak perlu untuk menjatuhkan perusahaan orang lain. Ya, gitu. Lanjut. Iya. Yang penting dilakukan adalah berpikiran negatif. Bapak Ibu, otak kita cuma berapa gram? Enggak banyak. Kecil. Ya. Dengan otak kita yang kecil, sarafnya tuh banyak. Saraf itu mengganggu ke semua sistem saraf apabila melintir, apabila tersumbat, apabila tidak lancar. Itulah pikiran negatif. Yang positif akan rusak dibuat yang negatif. Ya. Jadi kalau Anda udah mulai berpikir, waduh, upline saya begini dan begitu. Ya, bagaimana Anda ingin bisnisnya positif? Kalau Anda berpikir bahwa downline Anda itu negatif, bagaimana bisnis Anda ingin berkembang? Ya, upayakan kita punya pikiran positif. Hindari berpikiran negatif. Sekecil apapun kita lihat sudah. Ya, kita berpikir bahwa ini kita tinggalkan dulu, kita jalankan yang mau berjalan. Ya, karena dia kan lagi udah negatif. Kita mau paksain dia positif kan susah. Ya kan? Jadi kita ambil yang positif dulu. Ya. Nah, nomor 10 baperan. Upline-nya nggak telepon, udah salah itu. Ya, nggak disapa, baper. Ya, jadi akhirnya dia juga melakukan hal yang sama ke downline-nya. Akhirnya satu grup, satu leg itu orang baperan semua. Ya, ditegur nggak boleh. Maunya diperhatiin terus. Sementara upline punya downline yang sangat banyak. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini upline harus perhatiin kita terus. Kenapa? Karena ini dia. Nomor 11. Upline yang butuh kita. Jangan berpikir upline yang butuh kita. Ini nggak boleh dilakukan. Itu loh, upline gue berhasil karena aku. Jangan ya. Upline punya grup yang banyak. Mitranya banyak. Ya, banyak jam yang harus diberikan, diperhatikan kepada yang mau. Jadi jangan berpikir bahwa upline yang butuh kita yang butuh upline. Ya. Jadi kita yang uber dia punya kerjaan, dia punya planning sangat banyak. Ya, jadi kita yang harus ngobrol. Jangan berpikir bahwa, aduh, upline-ku udah nggak perhatiin lagi. Tapi kayaknya nggak ada deh yang di sini. Yang di acara hari ini nggak ada ya. Ini luar biasa semua. Jadi kita berpikir bahwa, oh iya, saya yang butuh upline saya ubah caranya. Nah, kalau di tempat sana ada tuh sampai nggak mau nanya gitu sama upline-nya ya. Karena merasa udah hebat. Nah, ini jangan terjadi. Kita masih membutuhkan upline kita sampai kapan. Ya? Oke. Nomor 12, bekerja sama antar crossline. Pantang dilakukan. Kalau kita dulu bilangnya no crossline. No crossline. Maksudnya gimana nih? Ya.
Jangan berkonsultasi dengan yang bukan upline Anda. Enggak, saya cuma jalan-jalan aja deh, duduk-duduk aja. Tiba-tiba si crossline lagi nggak semangat. Kamu masih semangat. Rusak. Gara-gara kamu dengar crossline-mu nggak bersemangat. Coba lihat di jaringan upline. Itu loh, si ini berhasil dengan cepat, ini berhasil dengan cepat, ini lo dapat motor, ini lo dapat ke Bali, ini lo dapat ke Korea. Kita nggak dengerin upline, kita sangat semangat. Tapi kalau kita dengerin crossline kita, buat apa sih itu? Si itu begini, si ini begitu, si ini begini. Nggak selesai-selesai ya. Karena kita bersama crossline. Ya. No crossline. Karena crossline kita tidak bisa membuat kita berhasil. Tapi upline Anda, orang yang benar-benar peduli bagaimana Anda sukses di bisnis ini. Ya. Nah, no crossline ini maksudnya bukan berarti nanti kalau acara nggak boleh bareng, enggak boleh ya, tapi dalam hal-hal khusus jangan melakukan, karena biasanya begitu crossline punya bisnis lain, dia sebenarnya menjadi virus di jaringan Anda. Mungkin Anda nggak tahu nih misinya, visinya, ternyata ada udang di balik batu ya. Bukan ada udang di balik bakwan ya. Dia mengambil semua mitra Anda, akhirnya grup Anda rusak. Siapa yang rugi? Kita lagi. Yang sudah membangun bisnis ini betul-betul dari awal dengan kerja keras. Ya. Nah, itu maksudnya. Nomor 13, kita lihat bekerja pilih kaki. Aku maunya yang ini aja deh. Yang ini nggak bisa bantu nih. Itu nggak boleh dilakukan. Kayaknya ini kumpulan orang-orang kaya, yang kismin-kismin nggak usah deh. Nah, itu juga nggak boleh dilakukan. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, jadi kita tidak boleh pilih-pilih leg. Semua kita bantu. Dengan apa? Jawabannya yang tadi lagi. Ya, dengan full heart. Jadi kita lakukan yang tidak pilih-pilih. Apa lagi yang nggak boleh dilakukan? Manja. Bukan mani jarang ya, manja. Karena dengan kita manja, kita menyebabkan lebih tidak mandiri lagi. Ya, apa-apa tarik upline, apa-apa harus sama upline. Ya, gitu. Minta tolong kalau upline yang nggak ngebantu, balik lagi ke nomor 10. Baperan. Gitu. Padahal upline-nya lagi mungkin di jalan, di luar kota. Ya. Gitu. Jadi upayakan kita tidak manja, ya. Agar kita cerdik. Tapi kalau kita manja, maka bisnis Anda menjadi bisnis upline Anda. Semakin lama Anda semakin tidak mandiri. Ini nomor 15 terakhir. Minta traktir upline terus. Ya. Enak ya sebenarnya di traktir upline. Saya juga seneng nih. Tapi masalahnya apakah ini bisa diduplikasi dengan sempurna? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ketika upline Anda pas keluar kota, Anda tidak sanggup untuk mentraktir downline. Jadi jangan dilakukan hal-hal yang artinya berlebihan. Tapi ketika upline Anda traktir, ini menjadi bonus besar ya Anda. Bukan menjadi memperalat gitu, mempergunakan. Bukan ya. Karena upline Anda juga manusia nih, ya. Ada kebutuhannya juga. Ya. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, lanjut. Wah, udah selesai deh, ya. Penutup dari saya adalah untuk sukses tidak cukup dengan semangat aja.
Ya, untuk sukses kita perlu fokus dan ini dia, disiplin. Anda harus disiplin dengan apa yang Anda harus lakukan. Anda harus disiplin dengan apa yang jangan Anda lakukan. Ya, untuk sukses itu tergantung dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Itu dari saya Dea. Go Legend, salam 1 miliar. Saya kembalikan kepada Bu Mary. Wow, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Dea. Singkat, padat, jelas, ya. Jadi Bapak Ibu harus ketahui, ada yang harus dilakukan dan ada yang tidak perlu dilakukan. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, sense of belonging, ya. Percaya pada diri sendiri, percaya kepada perusahaannya, percaya kepada produknya, kemudian edifikasi upline, edifikasi perusahaannya juga, ya. Yang tidak boleh dilakukan apa? Berbohong, ya, atau tidak jujur. Kemudian juga tidak kompak, ya. Jadi hal-hal yang berbau negatif jangan dilakukan, ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilahkan. Ibu Dea, mohon masih buka kameranya, Bu Dea. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. Kita buka sesi tanya jawab, hanya sedikit ya Bu Dea ya. Hanya berapa pertanyaan Bu Dea? Mungkin dari apa namanya training fit malam ini ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan ya, walaupun hanya 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, dipersilahkan. Boleh ya Bu Dea ya, 1-2 pertanyaan ya, karena waktunya juga terbatas ya Bapak Ibu ya. Dipersilakan dibuka kameranya, monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Halo. Kalau tidak ada, saya lihat di sini juga di chat box tidak ada ya pertanyaannya. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, dipersilahkan Bapak Ibu. Spontan langsung mau bertanya, silahkan. Mumpung kita berhadapan dengan wanita yang luar biasa, beliau pekerja keras. Mungkin Ibu bisa tanya tips-tipsnya bagaimana. Silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri acara Forever Income Training pada hari ini ya. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di acara berikutnya. Selamat malam, semangat pagi, see you at the top. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mary, terima kasih Bu Dea. Terima kasih Bu Dea. Sangat bagus. Keren Bu Dea, keren. Ya. Mohon izin and love ya Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dea, terima kasih semuanya. Terima kasih. Kalau mau ngambil silakan itu makanan itu. Silakan itu kalau mau ngambil. Nggak mungkin untuk camilan. Oh, Bu Ani di jalan juga? Iya. Luar biasa. Ini sama di mall. Ini sama di mall. Assalamualaikum. Ini luar biasa. Ini Pak Lukman. Sama di jalan ya Pak Indra. Iya. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Bu Alhamdulillah. Ani sehat, Nin sehat. Alhamdulillah sehat.